Hari Asuransi merupakan hari yang penting bagi seluruh pelaku industri asuransi yang diperingati setiap tanggal 18 Oktober. Peringatan Hari Asuransi sebagai bentuk komitmen berkelanjutan Dewan Asuransi Indonesia kepada seluruh masyarakat. Hal ini menjadi momen yang tepat bagi industri asuransi untuk lebih gencar memberikan sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan diri melalui asuransi. Oleh karena itu, para pelaku industri asuransi menyelenggarakan literasi untuk negeri yang bertujuan agar insan asuransi dapat meningkatkan edukasi dan literasi keuangan dalam mendorong ketersediaan akses dan layanan keuangan yang dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Harapannya, dengan adanya Hari Asuransi, dapat merepresentatif gaungnya hingga ke seluruh daerah. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung Hari Asuransi 2022 diantaranya literasi asuransi untuk ojek online, UMKM, dan cerdas cermat untuk pelajar SMA di berbagai daerah. Kegiatan acara puncak perayaan Hari Asuransi diselenggarakan pada tanggal 22 Oktober 2022 di Senayan Park. Beberapa kegiatan seperti aktivitas booth para sponsor dalam bentuk kegiatan education dan interaktif. Untuk pembahasan selengkapnya, kita saksikan di Speak After Lunch berikut ini. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Dewi Kumala selama 30 menit ke depan akan menemani Anda di program kesayangan, apalagi kalau bukan di Speak After Lunch. Pemirsa, pada tanggal 18 Oktober lalu, industri perasuransian tanah air kembali memperingati Hari Asuransi ke-16. Di mana peringatan HUT tahun ini juga dilakukan sebagai upaya untuk mendorong peningkatan penetrasi dan juga literasi asuransi di seluruh lapisan masyarakat. Dan untuk mengetahui lebih lengkap, saat ini di studio sudah hadir bersama dengan saya, Ketua Umum Dewan Asuransi Bapak Tatang Nur Hidayat, kemudian sudah hadir pula Ketua Panitia Hari Asuransi 2022 Ibu Retno Susanti dan juga Chief Agency Officer dari Allianz Life Indonesia, dan Bapak Tahir Safudin. Oke, ini sudah hadir di sini Bapak-bapak, apa kabar Pak Tatang? Baik. Iya, kemudian juga sudah hadir pula Ibu Retno Susanti, apa kabar Bu Retno? Baik sekali Bu. Iya, dan juga sudah hadir Bapak Tahir, apa kabar semuanya? Terima kasih sudah hadir di studio Baik. Speak After Lunch. Saya ke Pak Tatang terlebih dahulu. Pak, ini untuk perayaan ulang tahun Hari Asuransi Indonesia ke-16 ini kan tagline-nya adalah kenali, pahami, miliki. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa sih Pak latar belakang dari tema tersebut, kemudian objektifikasi seperti apa yang pengen dicapai? Baik, terima kasih. Jadi Hari Asuransi tahun ini merupakan gelaran ke-16 dan kami mempunyai tema literasi untuk negeri. Yang dimaksud literasi untuk negeri adalah upaya bersama dari seluruh industri perasuransian untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan dari masyarakat terkait dengan risiko, bagaimana mitigasinya dan produk-produk asuransi. Untuk negerinya adalah bagaimana kami melakukan ini secara merata, baik dari mulai usia muda, dari siswa SMA sampai dengan yang tua, sampai ibu-ibu, bapak-bapak, ojek online, kemudian juga dengan cakupan wilayah nasional dari Sabang sampai Merauke. Itulah kenapa kami bilang untuk negeri ya. Kemudian tagline-nya sendiri kenali, pahami, miliki. Kami ingin masyarakat Indonesia mengenali resiko yang mereka punya itu apa. Kemudian mereka memahami bagaimana cara melakukan mitigasinya, produk apa yang sesuai, kemudian memiliki produk-produk untuk mitigasi risiko tersebut, di mana salah satunya yang paling penting adalah mitigasi berupa memiliki produk asuransi. Oke, jadi memang kalau berbicara mengenai asuransi itu tidak jauh-jauh dari mitigasi resiko ya Pak ya, karena kita berbicara mengenai sesuatu yang tidak tahu datangnya kapan, ketidakpastian tersebut. Betul. Oke, kalau tadi Pak Tatang sudah sedikit memberikan informasi mengenai literasi asuransi di Indonesia, saya akan ke Bu Retno sebagai Ketua Panitia Hari Asuransi. Ibu mungkin bisa dijelaskan Ibu seperti apa untuk program literasi asuransi yang memang menjadi salah satu program yang akan dilaksanakan di dalam rangka memperingati ulang tahun Hari Asuransi 2022 ini Bu. Ya, kami di dalam kegiatan panitia kita melakukan literasi, langsung terjun ke masyarakat umum. Yang sudah kita lakukan adalah diantaranya adalah literasi kepada ojek online. Jadi seluruh ojek online, driver ojek online
kita melakukan cerdas cermat ke seluruh Indonesia, baik melalui hybrid. Jadi kita ambil beberapa lokasi di Indonesia ini, dan kita baru kemarin sudah ada final dan sudah ada pemenang dari juara 1, 2, 3, 4. Dan juga kepada literasi kepada UMKM. Oke. Ojek online dan UMKM ya Bu ya, kenapa dua mungkin segmentasi prioritasnya ke ojek online dan UMKM Bu? Kalau saya melihat tadi Pak Tatang sudah bicara masalah mitigasi risiko yang terlihat ya berdampak sekali adalah yang berada di jalan. Oke. Jadi itu, dan kemudian UMKM usaha mulai dari kecil sampai menengah. Itu akan berdampak sekali dengan adanya COVID ini. Jadi ke sana kita harus memberikan literasi, pemahaman yang sangat-sangat mendasar, dan akhirnya mereka mengenali, memahami, dan juga akhirnya mereka merasa bahwa perlu untuk memiliki asuransi. Ya, karena mungkin kalau kita lihat UMKM ini sebagai salah satu segmen yang sangat resilient sekali dalam membantu perekonomian Indonesia. Betul. 2,5 tahun terkena COVID ya Bu ya. Betul. Oke Ibu, kita lihat bahwa tahun 2022 ini mungkin berbeda ya Bu ya dengan 2 tahun yang lalu atau mungkin setahun yang lalu. Mungkin saat ini mobilitasnya sudah sedikit lebih longgar. Mungkin bisa dijelaskan Bu seperti apa mungkin kelonggaran kebijakan mobilitas di masyarakat Ibu dari sisi perasuransian? Iya, kalau dalam perasuransian kita melihat kemarin itu boleh dikatakan sedikit tidur ya untuk teman-teman kita. Tapi untuk sekarang sudah bangkit. Dengan adanya PPKM level 1, 2, 3, 4 itu sangat dampaknya besar sekali untuk kita. Namun saat ini kita sudah mulai bangkit, dan juga masyarakat sudah mulai bangkit bersama kita. Oke, nah berbicara mengenai tentu saja Hari Asuransi tahun 2022 ini sudah hadir pula di sini Bapak Tahir Safrudin. Beliau adalah perwakilan dari Allianz Life Indonesia yang merupakan sponsor dari Hari Asuransi 2022. Bapak mungkin bisa dijelaskan seperti apa upaya Pak dari Allianz Life Indonesia dalam mendukung terkait mengenai literasi ya Pak ya, karena tadi sudah disinggung oleh Pak Tatang dan juga Bu Retno mengenai literasi pemahaman asuransi di masyarakat Indonesia Pak. Baik, jadi kami dari Allianz, kami senantiasa mendukung upaya pemerintah, asosiasi, dan juga seluruh pelaku industri dalam meningkatkan tingkat literasi dan penetrasi asuransi di Indonesia. Karena hal itu sejalan dengan misi Allianz, yaitu kami ingin melindungi lebih banyak masyarakat Indonesia. Ya, sehingga kami terus melakukan program-program edukasi baik kepada nasabah kami maupun masyarakat umum. Ya, salah satu contohnya adalah kami melakukan banyak talk show sebelum pandemi, talk show secara offline. Kemudian selama pandemi kami juga melakukan banyak webinar online. Kemudian kami juga rutin mengirimkan newsletter kepada nasabah-nasabah kami secara berkala. Kemudian kami juga aktif di sosial media kami, di mana kalau Bu Dewi perhatikan, kami tidak hanya berbicara tentang produk-produk Allianz saja, tapi kami juga memberikan informasi pengetahuan tentang asuransi secara umum di sosial media kami. Lalu yang terakhir dan yang tidak kalah pentingnya adalah kami juga rutin melakukan kegiatan CSR untuk meningkatkan literasi keuangan dan juga asuransi. Nah, nanti sejalan dengan makin sadarnya masyarakat Indonesia atas perlindungan asuransi, kami juga memberikan atau membuat banyak solusi-solusi asuransi dari A sampai Z yang meliputi asuransi jiwa, asuransi kesehatan, syariah, dan asuransi umum. Lalu juga tidak tertinggal itu kami juga memberikan banyak layanan-layanan termasuk layanan digital agar memudahkan nasabah Allianz untuk berinteraksi dengan Allianz. Kalau kita lihat kan memang demografi dari Indonesia ini luar biasa ya Pak ya, beda pulau, mungkin beda kebiasaan dan juga beda kulturnya mungkin ya Pak ya. Nah, mungkin seperti apa Pak tantangan dalam mungkin menjelaskan dan juga mengedukasi asuransi di Indonesia dengan demografi Indonesia yang luar biasa ini Pak? Nah, ini tepat sekali. Jadi seperti yang disampaikan sebelumnya juga, kembali lagi penetrasi asuransi di Indonesia itu saat ini masih sangat rendah kalau kita bandingkan dengan negara-negara tetangga. Ya, Indonesia itu penetrasinya pada sekitar 3%. Ya, dari seluruh penduduk Indonesia Pak? Dari seluruh penduduk Indonesia. Jadi itu angkanya itu sebenarnya bukan dari hitungnya bukan begitu ya, tapi terhadap PDP. Ya, PDB. Jadi itu 3%. Ya, sehingga tadi betul tantangannya itu Indonesia itu wilayah sangat luas ya, dari Sabang sampai dengan Merauke, lalu juga merupakan negara kepulauan kan, sehingga memerlukan proses dan waktu agar bisa menjangkau sampai ke daerah-daerah terpencil gitu.
Dan juga menjadi tantangan adalah akses sistem pembayaran. Ya, jadi kalau kita di Jakarta misalnya itu banyak ya masyarakat Jakarta itu umum lah punya rekening di bank-bank umum besar ya, lalu juga Bisa pakai e-wallet juga. bisa pakai e-wallet juga betul, tapi tidak demikian kalau di kota-kota kecil ya. Mereka masih biasanya transaksi menggunakan tunai. Dan kalau mereka ada rekening di bank itu biasanya bank daerah. Di mana Allianz saat ini memang belum kerjasama dengan bank daerah untuk dalam hal auto debit. Jadi itu yang menjadi tantangan dan juga PR kami ke depannya seperti itu. Oke, selain mengenai sistem pembayaran dan juga behavior dari masyarakat, apalagi Pak mungkin tantangannya Pak untuk Ya. literasi perasuransian di Indonesia Pak? Betul. Jadi kami juga dalam mengembangkan jaringan kami juga butuh rekrut agent, kami juga butuh mendidik agent. Nah itu butuh waktu. Ya, tidak cepat, tidak mudah untuk rekrut agent, lebih tidak mudah lagi untuk mendidik agent, memberikan training supaya mereka tuh paham dan bisa menjelaskan dengan sangat baik kepada masyarakat Indonesia. Oke, saya ke Pak Tatang. Ini menarik sekali tadi Pak Tahir menjelaskan bahwa hanya 3% ya Pak ya. Iya. Dan dengan segala tantangan yang Iya. boleh dibilang cukup dinamika banyak sekali di lapangan Pak. Mungkin kalau sepengetahuan Bapak seperti apa Pak tantangan dari mungkin beberapa tahun yang lalu, mungkin 1 dekade yang lalu dengan saat ini tuh seperti apa Pak journey-nya Pak? Iya, jadi tantangannya memang bagaimana tadi selain literasi adalah distribusi ya, dengan tadi cakupan wilayah yang luas dan kepulauan. Dulu kan asuransi ini istilahnya uang kecil ya, mengumpulkan uang-uang kecil untuk kejadian nanti apabila ada kejadian ada santunan begitu ya. Nilai ekonomis mengumpulkan uang kecil ini memang jadi tantangan dengan geografikal yang menantang seperti Indonesia. Nah, kami optimis dengan digitalisasi saat ini perkembangan teknologi informasi, tantangan-tantangan itu ke depan bisa kita atasi dengan perusahaan asuransi yang saat ini mengembangkan pola-pola digitalisasi dalam hal baik itu literasi, pemasaran, proses, klaim, sehingga memudahkan bagi masyarakat. Oke, nampaknya perbincangan makin menarik dan kita akan lanjutkan kembali. Jadi pemirsa kita akan berbincang lagi tentu saja berkaitan mengenai Hari Asuransi 2022 bersama dengan narasumber kita. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Speak After Lunch. Ya, kembali lagi bersama saya Dewi Kumala di Speak After Lunch dan juga kita masih membahas mengenai tema kita pada hari ini mengenai literasi asuransi untuk negeri dan juga masih bersama dengan kita Ketua Umum Dewan Asuransi Bapak Tatang Nur Hidayat dan juga sudah bergabung pula narasumber kita yang lain Wakil Ketua 1 Hari Panitia Asuransi 2022 Bapak Rio Darante dan juga sudah hadir Ibu Dian Budiani selaku Chief Operation and Health Officer. Apa kabar Bapak dan Ibu semuanya? Ini sudah Baik. berganti narasumber, kayaknya saya excited banget. Tapi mungkin saya ke Pak Tatang terlebih dahulu, karena tadi sempat disinggung mengenai memang ada sedikit pembelajaran ya Pak ya dari pandemi. Kira-kira seperti apa sih Pak dari sisi perasuransian Pak? Ya, paling tidak ada 2 hal pembelajaran dari pandemi. Pertama adalah masyarakat lebih meningkat pemahaman tentang adanya kemungkinan kerugian yang tak terduga atau resiko yang tak terduga ya. Pandemi itu nggak ada yang tahu. Dan pandemi akan kita kejadian. belum pernah belajar ya Belum Pak ya, pernah ngomongin belajar. COVID ya Pak. Iya, ternyata ada sehingga Iya. itu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang adanya uncertainty of loss. Betul. Kemudian yang kedua dari situ kita juga berhasil terpaksa untuk meningkatkan digitalisasi, peningkatan kemampuan teknologi informasi. 2 hal itu menjadi modal besar untuk pengembangan asuransi ke depan. Betul, jadi memang dari pandemi kemarin ternyata juga dampaknya besar sekali ya Pak ya Besar, untuk betul. industri perasuransian karena juga agent nggak bisa ketemu nasabah ya atau Betul, customer ya. betul. Oke, nah masih terkait mengenai perayaan Hari Asuransi ini sudah bergabung pula Bapak Rio sebagai Wakil Ketua 1. Bapak ini Ya. tentu saja masyarakat Indonesia ini tertarik banget pengen tahu ini perayaan puncaknya kapan, tanggalnya berapa, di mana dan seperti apa konsepnya Pak? Oke, perayaan puncak itu tanggal 22 Oktober 2022 di Senayan Park. Oke, Tapi ulang tahunnya kan tanggal 18 Oktober. oke. Gitu. Kemudian konsepnya seperti apa Pak?
Konsepnya sebenarnya rangkaian acaranya panjang ini. Oke. Dimulai dari awal tahun, pertengahan tahun ya. Itu ada cerdas cermat, ada lomba sosmed, ada lomba film pendek ya. Pada akhirnya kita akan closing dan juga ada literasi nih kepada UMKM bekerja sama dengan PNM ya. Dan pada tanggal 22 kita akan closing di Senayan. Nah, ini rangkaiannya panjang dari pagi sampai malam. Itu kita akan rayakan dengan acara olahraga bersama. Lalu ada drum band, ada pawai baju, terus ada ya acara protokol ya, potong tumpeng, nanti ditutup dengan band. Wow, ini ramai banget pastinya ya. Dan Ya. tadi juga di segmen 1 sempat disinggung juga ternyata ada teman-teman UMKM, Ya. terus ada dari pengendara ojek online juga. Ya, betul. Oke, saya kemudian Ibu tadi kalau Pak Aryo sudah menjelaskan seperti apa konsep dari perayaan Hari Asuransi 2022, mungkin juga Ibu bisa menjelaskan seperti apa sih Bu dukungan Prudential terhadap tema literasi asuransi untuk negeri. Baik, jadi tema yang dipilih oleh Dewan Asuransi Indonesia di Hari Asuransi 2022 ini sejalan dengan komitmen dan inisiatifnya Prudential untuk meningkatkan literasi asuransi. Tadi sudah disampaikan bahwa literasi asuransi di Indonesia itu masih rendah banget, masih 3% penetrasinya, dan literasinya baru 19%. Nah, berarti masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak paham mengenai perlindungan asuransi untuk keluarga. Nah, padahal asuransi itu kan sebetulnya tidak hanya hadir pada saat risiko terjadi, tapi juga meningkatkan ketahanan keuangan keluarga gitu ya. Kalau bayangkan ada anggota keluarga yang sakit, terus anggota keluarga yang lain harus jual aset, nguras tabungan misalnya gitu. Nah, dengan kita punya perlindungan asuransi, anggota keluarga yang sakit atau meninggal, kemudian anggota keluarga yang lain jadi bisa terus melanjutkan hidupnya gitu, lebih tenang, dia bisa terus maju, melangkah ke depan. Nah, ini adalah sejalan dengan tujuan Prudential Indonesia, yaitu membantu masyarakat Indonesia itu mendapatkan yang terbaik dalam kehidupannya. Nah, kalau program literasi asuransi di Prudential memang ada, yaitu disebarluaskan ke media sosial, ke website, berkolaborasi dengan asosiasi, dengan Dewan Asuransi Indonesia, menggandeng key opinion leaders, dan tentunya juga dengan lebih dari 172.000 tenaga pemasar Prudential Indonesia yang menjadi garda terdepan ya untuk mengedukasi masyarakat. Dan juga untuk sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan, kita ada berbagai kegiatan. Fokusnya adalah memberdayakan masyarakat, seperti fokusnya ke anak-anak, ke perempuan, UMKM, komunitas syariah, dan juga masyarakat berpenghasilan rendah. Oke, jadi kalau tadi kita sudah dengarkan seperti apa program literasi asuransi ya Bu ya, yang memang ini menjadi salah satu program dalam perayaan puncak dari Hari Asuransi 2022. Kalau ditanya big goal-nya apa sih Bu? What's next sesudah Big perayaannya ini, abis ini ada apa lagi Bu? Big goal-nya pastinya kita ingin sekali literasi asuransi itu meningkat. Kita ingin masyarakat Indonesia lebih banyak lagi yang paham mengenai asuransi, sehingga lebih banyak yang terlindungi. Jadi perencanaan keuangan keluarga juga lebih baik di masa depannya gitu ya. Nah, kami juga tahu bahwa kondisi saat ini, kondisi ekonomi mungkin sedang sulit, prioritas berbeda yang ada di masyarakat, tentunya perlindungan asuransi juga harus mengikuti gitu ya. Nah, jadi di Prudential Indonesia kami melakukan inovasi konsisten, baik dari perlindungan jiwa, kecelakaan, ada finansial yang lebih menyeluruh, dan juga solusi dengan manfaat yang lebih sederhana, dengan premi yang lebih terjangkau. Oke, jadi karena kita berbicara mengenai asuransi ini, mengenai mitigasi resiko ya Bu, Betul. merencanakan sesuatu yang kira-kira nggak tahu nih kejadian atau enggak. Dan kalau amit-amit ngomongin mengenai asuransi jiwa itu, kematian itu sebenarnya sesuatu hal yang sudah pasti, tapi kan nggak tahu datangnya kapan. Oke, perbincangan makin seru, tapi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Tatang, kemudian Bapak Rio, dan juga Ibu Dian atas perbincangannya. Kita akan lanjutkan kembali dengan narasumber yang beda, tentu saja masih berkaitan mengenai Hari Asuransi 2022. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Speak After Lunch.
Ya, kembali lagi di Speak After Lunch dan juga baru bergabung bersama dengan kita narasumber yang baru ini ya. Sudah hadir di sini Wakil Ketua 2 Panitia Hari Asuransi 2022 Bapak Satrio Wicaksono dan juga sudah hadir pula di sini Bapak Faisal Nasution. Beliau adalah Head of Strategy Planning and Governance Manulife Indonesia. Apa kabar Bapak-bapak? Baik. Terima kasih sudah bergabung di studio Speak After Lunch. Saya akan ke Pak Satrio terlebih dahulu. Bapak kan tadi oleh narasumber kita yang sebelumnya Ibu Retno sudah menjelaskan seperti apa rangkaian acara dari peringatan Hari Asuransi 2022. Kemudian ada lagi nggak Pak yang menarik dari program rangkaian acara Hari Asuransi 2022 ini Pak? Iya, terima kasih. Jadi memang untuk di sebelumnya kita sudah ada press conference ya, kemudian di hari di 22 Oktober itu kita ada puncak acara. Jadi puncak acara ini adalah suatu semangat berasuransi gitu ya dari semua perasuran di Indonesia untuk numpuk blek di situ. Betul. Dan kemudian merayakan asuransi itu ya. Wow, Nah, ini jadi nampaknya seru banget ya Pak ya. Ini jangkauannya kira-kira target audiensnya berapa orang Pak? ya kita berharap ya ada sekitar 5.000 lebih lah untuk bisa datang ke sana gitu. Mudah-mudahan bisa tercapai karena memang kita berharap dari semangat dari teman-teman asuransi dan kemudian masyarakat Indonesia terutama di Jakarta ya karena memang acara di Jakarta ini bisa bareng-bareng juga melakukan acara, ada literasi juga di situ. Oke, Iya. jadi memang selain perayaan hore-horenya dapat, namun juga edukasi dan juga literasi mengenai asuransi di Indonesia ini juga dapat targetnya juga dapat Benar sekali, ya, tercapai benar. ya Pak ya. Ini kalau boleh tahu nih Pak, kalau tadi Bapak sempat menyebutkan target audiensnya kurang lebih 5.000 orang. Tahun lalu selama pandemi ini kira-kira celebrationnya seperti apa Pak? Iya, memang kita berbeda dari acara Hari Asuransi itu berbeda ya, misalnya dari Tahun lalu. kemudian sebelumnya juga ya, kita pindah-pindah kota gitu ya. Betul. Jadi memang mesti keliling, kita nggak boleh stay di satu tempat, memang keliling dan kesempatan ini kita ada di Jakarta gitu ya. Karena memang tadinya itu kita berpikir apakah bisa offline seperti ini kan, dan kemudian ternyata kita bisa secara global juga bisa langsung offline dan kita bisa geber lagi nih semangat berasuransinya gitu. Oke, dan semoga juga bisa tercapai ya Pak ya targetnya 5.000 Benar, orang ya. tadi. Saya ke Pak Faisal, mungkin Pak Faisal juga bisa menceritakan Pak salah satu, ini kan Manulife menjadi salah satu sponsor ya Pak ya untuk peringatan puncak Hari Asuransi 2022. Seperti apa Pak pandangan mungkin dari Manulife terhadap perkembangan perasuransian di Indonesia Pak? Ya, terima kasih pertanyaannya Dewi. Menurut kita, kita tentu sangat mendukung sekali ya adanya Hari Asuransi ini. Bisa jadi salah satu acara yang bisa buat kita sebagai industri untuk mengingatkan masyarakat Indonesia terhadap pentingnya asuransi. Ya, kalau misalnya tentang pentingnya pandangan tentang asuransi, tadi udah banyak narasumber yang menyebut tentang literasi yang masih rendah. Betul. Mungkin tadi penetrasi 3%, literasi sendiri dari data OJK baru 38% nilai literasi keuangan. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk meningkatkan literasi keuangan itu, sehingga dengan meningkatkan literasi itu sendiri bisa meningkatkan angka penetrasi itu sendiri juga. Oke, nah ini terkait mengenai program literasi yang dilaksanakan oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Kalau tadi kita sudah mendengarkan program-program dari Prudential dan juga Allianz. Nah ini kalau dari Manulife sendiri seperti apa? Dikaitkan dengan perayaan puncak Hari Asuransi 2022 ini. Silahkan Pak Satrio atau Pak Faisal. Ya, kalau dari Manulife Indonesia, kita tentu merasa bahwa CSR itu merupakan salah satu pilar penting kita, di mana CSR itu program yang kita komitmen untuk di sisi masyarakat adalah literasi keuangan, berbagai macam kegiatan CSR kita, terus kemudian produk, kita memastikan bahwa produk-produk yang kita kembangkan itu produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, gitu kan, sesuai dari sisi kepentingan yang berbeda-beda. Terus terakhir kita ada juga berbagai macam program seperti tadi berbagai perusahaan, kita punya program education entertainment seperti program Do It ataupun program podcast di YouTube kita gitu kan. Itu sesuai dengan misi atau visi Manulife Indonesia untuk memastikan bahwa
Kita mempermudah masyarakat Indonesia untuk dalam mengambil keputusan keuangan lebih baik atau membuat hidup mereka juga lebih baik pula. Oke, jadi memang misinya adalah lagi-lagi mengenai literasi asuransi di Indonesia ini agar lebih inklusif begitu ya, Betul. seluruh masyarakat bisa menjangkau. Terakhir ke Pak Tatang, mungkin singkat saja Pak, apa harapannya Pak melalui peringatan puncak dari Hari Asuransi 2022 ini Pak? Ya, berbagai upaya yang kami lakukan, industri perasuransian lakukan itu tidak lain adalah agar kemanfaatan asuransi bagi masyarakat itu bisa dirasakan lebih luas lagi. Jadi seluruh elemen masyarakat bisa terlindungi, bisa menerima manfaat dari asuransi. Jadi kalau dia yang terkena musibah dia mendapatkan manfaat, kalaupun tidak menolong masyarakat Indonesia lainnya. Itu yang kita harapkan. Semakin banyak masyarakat Indonesia yang ikut memahami asuransi dan memiliki produk asuransi, maka kemanfaatan dari industri asuransi bagi masyarakat semakin besar. Itu yang kami harapkan. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Sama-sama. Tatang, Pak Satrio dan juga Pak Faisal atas kasih. insight-nya mengenai literasi asuransi di Indonesia. Dan pemirsa, demikian perbincangan kita mengenai literasi asuransi untuk negeri. Tentu saja ini dikaitkan dengan perayaan puncak Hari Asuransi 2022. Sekali lagi saya Dewi Kumala mohon pamit undur diri dan sampai jumpa.